Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahmun nabiyyin wa hifzul mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Bersyukur kita kepada Allah, sembari kita semua mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mari senantiasa kita bersalawat kepadanya. Mudah-mudahan kelak kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini kita akan memulai kajian kita terkait berbicara masalah ibadah salat, yang mana sebelumnya pada kajian-kajian kita telah membahas bagaimana mekanisme agar salat itu menjadi salat yang khusyuk, menjadi salat yang berterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah kita jelaskan item demi item kajiannya pada pertemuan-pertemuan sebelum. Pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan kajian bahwa salat itu terdiri dari 3 unsur, sebagaimana dijelaskan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni usalli, salatlah kamu, kata Nabi, sebagaimana kau lihat aku salat. Kita tidak pernah melihat Rasulullah salat, akan tetapi kita bisa melihat bagaimana Rasul salat melalui Al-Quran, melalui hadis-hadis, kemudian melalui para ulama-ulama yang telah memberikan contoh bagaimana pelaksanaan salat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, salat itu terdiri dari 3 unsur. Yang pertama ada namanya rukun, yang kedua ada sunat ab'ad, yang ketiga ada sunat hayat. Saya ulangi, ada namanya rukun, ada namanya sunat ab'ad, ada namanya sunat hayat. 3 hal ini tidak bisa dilepaskan dalam pengerjaan amal ibadah salat kita, baik itu salat fardu maupun salat sunnah. 3 unsur ini harus masuk, harus menjadi sempurna amal ibadah salat itu. Apabila 3 hal ini atau 3 unsur ini masuk dalam ibadah salat. Ada yang berkata, kalau salat sunnah tak usahlah kita baca doa iftitah, langsung saja begitu takbir masuk kepada Al-Fatihah. Salahkah salat itu? Tidak. Kenapa? Doa iftitah adalah bagian daripada sunat hayat. Tetapi kalau kita ingin merujuk terhadap salat Rasulullah
sebagaimana hadis itu, maka tuh barang tentu kita melaksanakan ibadah salat itu harus mencontoh perilaku Rasulullah. Karena Nabi setiap salat itu memasukkan 3 rangkaian itu, ada rukun, ada ab'ad, dan ada hayat. Nah, dalam pertemuan kita awal ini bahasanya nanti cukup panjang ya, terkait ibadah salat ini. Mudah-mudahan kita yang hadir ini istiqomah teruslah. Jadi setiap item daripada salat itu dapat kita pahami bersama. Jangan nanti pula begitu dah mengaji satu ni, pertemuan berikutnya tak datang lagi, pertemuan ketiganya baru hadir, dia terlepas dari satu kajian itu. Kalau bisa jangan, ini harus runtut kajinya. Karena kalau kita mengaji berkitab ini, saya mengambil ini terjemahan aja, kitab Kifayatul Akhyar. Di dalamnya ini banyak rangkuman-rangkuman kitab di dalam. Nah, kita akan coba bahas masalah rukun. Rukun di dalam salat itu menjadi satu kewajiban, fardu. Apabila dalam salat itu rukunnya tidak tertunaikan, maka salat itu batal. Satu contoh misal, ada orang salat tetapi tak baca Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah adalah rukun. Sahkah salatnya? Tentu jawabannya tidak. Nah, ini kita akan coba bahas dari rukun ini. Sepemahaman bapak dan ibu, kira-kira ada berapa rukun salat ini? Ada berapa rukun salat ini? Berapa bapak ibu? Kalau rukun tak ngerti lah, kacau kita nih. Dulu kita masih belajar kecil dulu, si anak-anak, rukun salat itu ada 13. Betul? Betul. Nah, ternyata pengembangan ilmu itu dalam berbagai macam kitab-kitab fikih terkait ibadah salat tidak lagi sebatas 13. Apakah 13 itu salah? Tidak. Betul. Tetapi rukun itu juga ada penambahan menjadi 18 rukun. Yang 5-nya itu apa? Itulah yang disebut dengan tamak-ninah. Jadi apabila dalam salat tidak ada tamak-ninahnya, maka salat itu tidak sah. Di mana letak tamak-ninah itu? Bisa kita perhatikan di antaranya ketika rukuk, tamak-ninah. Bangkit dari rukuk disebut dengan i'tidal, itu juga ada tamak-ninah. Jadi kalau ada orang rukuk yang tidak tamak-ninah, rukuknya tidak sah. I'tidalnya tidak tamak-ninah, tidak sah. Jadi harus, itu satu kewajiban dan rukun, bahwa sahnya salat itu dikarenakan adanya tamak-ninah. Jadi ada 5 tempat, nanti kita akan bahas nanti satu demi satu. Makanya kadang-kala kita heran menengok orang yang salat tarawih, saking cepatnya imam tuh, macam yang tak ada bisa tamak-ninahnya di situ. Kalau tak ada tamak-ninahnya tak sah. Itu kemarin di Jawa Timur atau Jawa Tengah yang salat tarawih 7 menit. Itu salat macam gitu nggak sah, Pak. Kapan rukun dia baca gitu. Karena salat tarawih, salat witir itu sama pelaksanaannya dengan salat wajib. Artinya setiap rangkaian rukun, sunnah, ab'ad, sunnah, hayatnya harus terakumulasi di dalam salat itu. Dia tidak bisa main-main. Aku suka pula aku salat di Masjid Nurul Islam itu. Kenapa? Kalau tarawih cepat ustadznya, diletupnya bikin ustadz itu ya kan, nah, anak muda setengah jam 23 rakaat tuntas. Wah, luar biasa itu.
belum sempat lagi waktu bernapas di belakang udah rukuk dia, belum sempat lagi baca i'tidal dia. Jadi dalam hal itu ada bacaan ketika rukuk misalnya. Menurut Imam Syafi'i, batas dari lamanya tamakninah, durasi tamakninah itu sekira membaca tasbih 3 kali. Ini kalau Imam Syafi'i minimal, Pak. Jadi subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Itu minimal. Tapi kalau Imam Hambali sekali aja, tapi dia tidak membaca subhana rabbiyal azim. Jadi bacaan pada rukuk mereka itu, saudara-saudara kita dari Muhammadiyah itu beda, Pak, nggak macam kita membacanya. Imam Hambali pakai paham itu gitu. Silakan, nggak ada masalah. Nah, kemudian apakah yang selama ini kita kerjakan tamakninah sebatas 3 itu sudah menjadi sempurna? Sebenarnya tidak, itu minimal kata Imam Syafi'i. Jadi berapa kali lebih bagusnya tasbih itu dibaca? Ya bisa 9, bisa 7, bisa 5. Jadi 3 kali itu pada rukuk dan sujud itu minimal. Jadi kalau mau banyak dia buat 9, buat 7, buat 5. Kalau salat berjamaah ini kan tak mungkin dibuat. Kalau dibuat imam lah sampai 9, besok tak ada jamaahnya lagi. Tahu orang sekarang ini mau cepat aja. Jadi ketika kita salat di rumah, bisa tahajud misalnya, itu lakukan. Tasbih pada rukuk 9 atau 7 kali atau 5 kali kita buat setiap salat itu. Jadi kalau Imam Syafi'i itu batas minimal. Nah, itulah durasi daripada tamakninah itu sendiri. Nah, itu dia, ya. Jadi ada batasan itu. Baik, kita masuk dulu kepada rukun yang pertama. Bahwa salat tadi rukun itu ada 13, ada juga yang 15, 18 ya, ditambah 5, 18 jadinya. Masuk dalam pada tamakninah itu. Rukun yang pertama, kita lihat kajian kitab ini, wa arkanus salati samaniyata asyara ruknan. Rukunnya salat itu ada 18 ya, 18 rukun. Apa yang pertama? An-niyatu, niat. Tadi bapak ibu mau ke masjid ini berniat tidak? Berniat mau ke masjid atau berniat salat? Nah, ini ada orang yang berniat ke masjid tapi tak salat. Ada orang yang berniat salat udah pasti ke masjidnya karena dia datang ke masjid. Tentu kita berpikir begini, niat itu apa? Orang bilang berniat, niat itu apa? Saya mau tanya dulu kepada ibu dan bapak. Ketika salat maghrib tadi sebelum bertakbir, kita mungkin sepemahaman kita. Inilah paham Imam Syafi'i. Semua kita mengucapkan usalli fardal maghribi salasa raka'atin ma'muman adaan lillahi ta'ala. Itu niatkah namanya? Iya. Itu bukan niat, tapi lafaz nih. Menurut paham Imam Syafi'i, mengucapkan lafaz niat itu dianjurkan. Berarti menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i bahwa membaca lafaz itu hukumnya sunnah. Ini kita ini paham siapa nih? Syafi'i atau Maliki? Kalau Maliki pula ganti ustadznya besok, jangan aku gitu. Tak paham hukum Malik itu. Jadi kalau ada yang baca usalli fardal maghribi
sebelum takbir diangkat, itu yang disebut dengan lafaz niat. Itu bukan niat, lafaz saja. Nah, oleh Imam Syafi'i memaknakan bahwa lafaz niat itu dibuat menjadi sunnah, dianjurkan supaya apa? Mengingatkan dia ketika berniat bahwa salat yang akan dilaksanakannya salat maghrib. Cuma itu. Tetapi ini berbeda dengan pendapat mazhab yang lain. Imam Hambali misalnya. Makanya kalau paham Imam Hambali itu mereka tidak berniat ketika takbir, Pak. Enggak ketika Allahu Akbar, mereka enggak berniat lagi. Tapi niatnya dari mana? Dari rumah. Begitu dia melangkahkan kaki dari rumah, berniat hendak salat berjamaah ke masjid, mereka sudah berniat. Begitu sampai Allahu Akbar, tak berniat lagi. Itu kalau ada yang benar paham begitu, silakan dengan paham itu. Salah Ustaz, tidak. Jangan kita coba-coba menyalahkan ulama mazhab nih. Tak ada secuil ilmu awak sama orang itu. Jadi kalau Imam Syafi'i, letak niat itu baru pada ketika diangkat kedua tangan bersamaan antara ucapan Allahu Akbar. Disitulah niat. Timbul lagi pertanyaan, jadi niat itu macam mana Ustaz? Apakah aku bilang Allah dalam hatiku bercakap, sengaja aku salat maghrib 3 rakaat mengikut imam karena Allah Ta'ala, diucapkankah oleh hati kita? Tidak. Niat itu tidak berhuruf, tidak bersuara, itulah niat. Nah, ini baru. Maka oleh karena itu, tadi saya ingin bertanya kepada kita semua. Tadi ibu dan bapak datang ke masjid tadi ini hendak salat maghrib, sekaligus mendengarkan tausiah pengajian ini, ada berniat dari rumah? Kan nggak dibilang begitu langkahkan kaki bismillahirrahmanirrahim, sengaja aku berangkat dari rumah ke masjid untuk melaksanakan salat maghrib sekaligus mendengarkan tausiah sunnah bagiku karena Allah atau wajib bagiku karena Allah Ta'ala. Langkahkan kaki, kan tidak ada niat gitu kan. Jadi di mana letak niat ibu hadir, bapak hadir ke masjid nih? Itu disebut dengan qasdun. Apa qasdun? Menyengaja. Ada kehendak di dalam hati ini mengerjakan salat maghrib jumlahnya 3 rakaat mengikut imam karena Allah. Itu disebut dengan menyengaja. Ibu datang, bapak datang ke masjid ini mengangkat takbir, tak diucapkan oleh lidah, cuma lafaz saja, tetapi di dalam hati menyengaja melaksanakan salat itu. Itulah niat. Cuma menyebutkan ini karena dia tidak berhuruf, dia tidak berlafaz, dan dia tidak bersuara, tapi apa? Kehendak hati. Ya, kehendak. Bapak ibu datang tadi dari rumah kemari berkehendak untuk salat, kan tak pakai lafaz itu, tapi ada tidak hendak itu ikut datang ke masjid nih? Ada. Kehendak hati datang ke masjid, kehendak hati ingin mendengarkan tausiah. Nah, itulah dia niat. Nah, akan tetapi menurut Imam Syafi'i itu kehendak itu dikuatkan pada ketika takbiratul ihram. Allahu Akbar. Disitulah niat. Nah, oleh karena itu niat itu 3 rukunnya. Ada 3 rukun niat. Yang pertama namanya qasad. Apa qasad? Menyengaja. Makanya lapas niat itu supaya kita dihantarkannya kepada niat yang sesungguhnya. Mana lapasnya? Yang disebut dengan qasad. Usolli. Apa artinya? Sengaja aku salat. Usolli itu disebut dengan qasad, menyengaja. Baru ada yang kedua setelah qasad, apa rukunnya lagi? Ta'arud. Apa itu? Menyatakan salat yang hendak dikerjakan, apakah salatnya fardu
atau sunnah. Usalli fardal, itu dia. Sahaja aku melaksanakan salat fardu, itu namanya ta'arud. Baru rukun yang ketiga namanya ta'ayyun atau ta'ayyun. Apa dia? Menentukan salat apa. Makanya usalli qasad fardun ta'arud, baru maghribi, maghrib yang disebut dengan ta'ayyun. Jadi qasad, ta'arud dan ta'ayyun, tiga itu terakumulasi dalam ucapan usalli fardal maghribi. Seandainya dalam niat itu tidak kita ucapkan maghrib 3 rakaat, salahkah niatnya? Tidak. Kenapa? Itu yang menentukan rakaat itu bukan kita, tapi Allah. Maghrib 3, Isya 4, tak pun dibilang salasa rakaatin, sah dalam niat itu. Nah, makanya 3 itu rukunnya. Qasad, usalli fardun, salat fardu, at-ta'ayyun. Apa dia? Maghrib, Isya, subuh, zuhur, asar. Usalli fardal maghribi, usalli fardal asri, kan begitu. 3 itu saja. Tak harus dibilang misalnya dalam niat itu maghrib 3 rakaat. Nah, kemudian kalau salat berjamaah baru ikut makmuman. Itu hati yang bekerja, ya, mengucapkan makmuman, karena kita mengikut imam. Apabila makmum tidak berniat hatinya, tidak menyengaja hatinya mengikut imam, maka makmum itu tidak dapat salat berjamaah. Jadi begitu dia berniat dalam hatinya, menyengaja dia mengikut imam, itu disebut dengan salat berjamaah. Nah, jadi kalau pakai lapas silakan aja, usalli fardal maghribi salasa rakaatin, ya kan, makmuman. Ada yang pakai lagi mustaqbilal qiblah, ada bukan, menghadap kiblat. Tak apa lagi ucapkan itu. Kenapa? Udah ada ketentuan kiblatnya. Ada lagi yang mengatakan tak usah pakai adaan. Kenapa? Karena kita sholat pada waktunya. Sholat yang dikerjakan tidak pada waktunya baru ada niat. Apa namanya? Qadaan. Jadi kalau dikerjakan pada waktunya namanya adaan. Tidak pun disebutkan adaan itu, tak ada masalah. Jadi dalam niat yang dituntut 3 itu aja. Menyengaja, jelaskan salat sunnahkah apa salat fardu, kemudian jenis salatnya, apa nama salatnya, maghrib, ini yang 3 yang dituntut. Makanya qasad, ta'arud dan ta'ayyun, itu yang dituntut, 3 itu. Jadi kalau untuk mustaqbilal qiblah udah pasti kita menghadap kiblat. Sekarang masjid betul. Ada yang berpendapat bahwa mustaqbilal qiblat itu dibuat di dalam lapas niat dan disertai pada niat apabila kita tak tahu arah kiblat. Nah, itu dia. Jadi yakinkan, nah inilah nih, inilah arahnya, dibentangnya sajadah, yakin dia dengan ijtihad dirinya, usalli fardal maghribi salasa rakaatin mustaqbilal qiblah adaan lillahi ta'ala, Allahu Akbar, sah, karena dia tidak tahu arah kiblat itu di mana. Tapi kalau kita ini masjid sudah menentukan arah kiblat, tak pun dipakainya mustaqbilal qiblah, ada masalah. Maka sering kita buat itu kan sederhana saja, usalli fardal maghribi salasa rakaatin makmuman adaan lillahi ta'ala, boleh begitu. Ini sama seperti ini. Coba yang pernah menjadi saksi pernikahan, ya, karena ada ijab kabul, ijab kabul. Aku nikahkan anak kandungku kepadamu, namanya Sianum, contoh, maharnya 1 juta rupiah tunai. Laki-laki itu bilang apa? Aku terima nikah si Anum
maharnya uang 1 juta rupiah tunai, sah itu? Sah nggak? Saksi bilang lah sah, sah kan saksi gitu kan, sah gitu. Nah, kalau kita perhatikan di mana-mana orang menikahkan itu lapasnya. Kira-kira ada misalnya begini, si mempelai pria begitu ayah walinya tadi menikahkan, aku nikahkan anak kandungku si Hanum kepadamu, maharnya 1 juta rupiah tunai. Datang kata laki-laki, apa katanya? Aku terima. Udah, nggak bercakap lagi dia. Kira-kira bagaimana sikap saksi? Nah, bagaimana saksi? Sah itu? Cuma dia bilang aku terima aja. Sah itu? Sah. Jadi kenapa sedang menikah payah kali? Gue tengok diulang-ulang waktu sampai 5 kali berkeringat jantan gue tengok. Ulang balik. Kurasa dia yang membuat-buat kawan ni tak bisa dia. Tak ada dalam kitab itu aja. Aku nikahkan, aku kawinkan anakku kepadamu, namanya ini, tak apalah disebut mahar pun tak apa-apa, mau disebutkan silakan. Apa kata laki-laki yang menerima itu? Wa qabiltu, ku terima, sah nikah. Ayo. Jadi kalau harus begitulah bentuk akadnya, maka jual beli pun begitu. Kita kalau pergi ke Arab sana jual beli apa namanya? Tasbih. Berapa ini? Sekian. Halal, kan sah kan? Itu dia sihatnya. Kalau mau kita pakai bentuk nikah itu kan kacau. Sengaja aku membeli beras 30 kilo kepada uak, harganya Rp465.000, ku bayar tunai. Perasaan itu orang di belakang. Cukup bahasanya apa? Kuwali wa jual, sah. Boleh si pembeli mengucapkan itu atau sebaliknya si pedagang mengatakan ku jual yo, ku beli, sah. Jadi nikah itu cuma itu aja. Aku nikahkan anak kandungku kepadamu yang namanya ini kepadamu. Apa kata jantan itu? Ku terima, sah nikah. Datang pula saksinya nih. Oh, belum cukup, belum pas. Nah, inilah saksi yang tak ngerti. Berkeringat kawan tuh. Kadang dimandikan pula lagi udah 6 kali ya kan. Kejogot jatuh keringatnya itu. Nah begitu. Nah, ini yang sering kita. Nah begitu itu. Sedangkan sholat saja dalam niat cukup. Usalli fardal maghribi, cukup. Habis. Itulah dia rukun niat itu. Menyengaja melaksanakan sholat fardu, sholat itu adalah sholat maghrib, cukup itu aja diucapkan tanpa harus disebutkannya lagi salasa rakaatin, karena maghrib itu yang menentukannya bukan kita. Allah menentukan bahwa jumlah rakaat maghrib itu 3, isya 4, subuh 2 dan seterusnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini pemahaman kita tentang niat. Nah baik, yang kedua misalnya begini. Ini kita buka sedikit lagi, baru kita tanya jawab Pak ya. Kita kasih waktu kita lebih kurang 10 menit tanya jawab. Ibu, bapak hendak salat zuhur misalnya. Tiba-tiba sebelum salat, lapas niatnya lucu. Usalli faradul asri 4 rakaatin ma'muman adaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Niatnya tadi bukan salat asar, tapi salat zuhur, karena waktunya zuhur. Salahkah lapas niat tuh? Ayo. Beda niat sama lapas. Sahkah salatnya? Sah. Karena lapas niat bukan bagian daripada salat. Iya, dibilangnya salat zuhur, dalam niatnya salat asar, memang waktu asar. Tapi
kalau terbalik misalnya usolli fardhu zuhri katanya, memang zuhur niatnya salat asar dibuatnya waktu zuhur, batal itu karena salah menempatkan niat. Makanya itu yang menjadi rukun. Sengaja, menyengaja salatnya, salat yang dikerjakan itu adalah salat fardu, nama salatnya maghrib. Yang tiga yang perlu, ini tidak boleh salah. Di dalam hati kita ada maksud itu kita perbuat, itulah yang disebut dengan niat. Itu tadi. Jadi kembali kita, menurut Imam Asy-Syafi'i bahwa mengucapkan usolli itu dianjurkan, berarti hukumnya sunnah. Nah itu amalkan bagi kita semua untuk pengingat bahwa salat yang mau kita kerjakan. Macam kita Bapak Ibu udah terbiasa itu, udah terbiasa asal tegak awak usolli langsung itu kan itu. Tapi berbeda dengan mazhab yang lain, mereka tidak cukup dia berniat dari rumah, cuma ada sedikit. Kalau yang berniat dari rumah itu bagus juga, tidak kita salahkan, tetapi bisa batal niatnya dikarenakan sesuatu. Dari rumah dia berniat, begitu dia jalan jumpa awak, Assalamualaikum Pak, ada kemana? Masjid, niatnya batal. Kenapa? Niat itu tidak boleh lagi terganggu dengan hal-hal lain untuk sampai kepada tujuan niat. Tapi kalau ditegur orang di jalan, rusak dia, maka dia akan berniat balik begitu. Itulah kelemahan pendapat itu. Makanya Imam Syafi'i mengambil pendapat tidak. Jadi niat itu bersamaan antara ucapan Allah dan akbar. Itu dia ya, Pak ya. Itu niat. Nanti kita jelaskan balik. Dikatakan begini, yang disebut niat adalah kehendak hati. Jadi orang yang salat hatinya harus berkehendak sesuatu, sebagaimana pertama meniatkan melakukan pekerjaan salat agar dapat membedakan antara salat dan perbuatan lain. Usolli, sengaja aku salat, niatkan itu. Kenapa? Membedakan dengan perbuatan lain, maka perlu niat. Yang kedua, hendaklah niat itu menyatakan kefarduan salat. Salli fardun, salli sunnatan, jelaskan itu rukun. Kemudian baru menyebutkan dengan jelas salat apa yang dikerjakan, zuhur, asar atau jumat. Usalli fardal jumat, salli fardal asar, salli fardal isya. Itu dia. Jadi tiga itu harus terakumulasi di dalam niat kehendak hati kita. Jadi itu yang disebut dengan niat. Baik, karena waktu kita ada 10 menit insyaallah ke depan, silakan kita diskusi. Ini ada hal-hal yang mau ditanyakan, dipersilakan. Ya, Bapak Ibu. Ya, ada? Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik, makasih Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Tadi ya Ustaz bilang demikian masalah sholat. Manusia ini ada kekurangan, ada kelebihan di bidang fisik. Satu, ya misalnya kekurangan fisik itu kesehatan. Yang kedua, saya dengar ini di bidang masalah nikah. Di faktor dua nikah itu ada satu dan kedua, mana yang sebenarnya sesuai dengan hukum atau anjuran pemerintah, nikah yang sah apa nikah syirik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda nikah siri pula Bapak, aku tengok. Jadi saya jawab yang nomor 2, yang satu dah jelas ya Pak ya. Yang terkait mana nikah yang sah, apakah nikah siri itu termasuk nikah yang sah? Itu Pak ya. Jadi kalau kita melihat tarjih daripada Muhammadiyah,
Ini Muhammadiyah ini luar biasa ini, membuat tarjih. Tarjih mereka itulah fatwa dari ulama-ulama Muhammadiyah. Jadi mereka itu mazhabnya namanya tarjih. Mazhab Muhammadiyah itu namanya tarjih. Mereka mengatakan sesuai dengan tarjih, apabila seorang laki-laki menikah untuk yang kedua kali, dilakukannya dengan nikah siri tanpa mengikuti yang telah ditentukan oleh Kementerian Agama, baik itu persetujuan dari istri, kemudian proses di pengadilan untuk mengambil izin poligaminya, maka nikah siri yang tidak memenuhi syarat itu menurut tarjih Muhammadiyah nikahnya haram. Ya, nikahnya haram. Dan inilah yang sekarang berlaku di kita ini. Tetapi ada pendapat lain selain pendapat Muhammadiyah dalam tarjihnya itu mengatakan boleh aja laki-laki itu menikah gitu. Cuma baru dalam hal ini kita harus menggandeng, karena kalau dalam fikih-fikih klasik itu menikah siri itu boleh aja. Nah sekarang kan karena kita berbangsa punya aturan yang telah ditetapkan, maka kita harus merujuk kepada aturan itu. Maka disinkronkan antara pendapat-pendapat fikih-fikih klasik itu dengan fikih yang ada saat ini, keberadaan saat ini, maka kecenderungan untuk tidak membolehkan nikah siri itu jelas. Ya. Tapi ada juga ulama yang tak berani mengharamkan itu. Bisa jadi tidak terdaftar dia ke pemerintahan, tapi istrinya setuju dia nikah. Bang, aku nih bang udah penyakitan aku bang, kata istrinya. Tak sanggup aku melayani abang lagi. Sementara abang hot kali aku tengok. Kuizinkan abang menikah lagi, tapi dengan catatan bang, aku yang mencarikan istri abang itu. Kalau begitu dibuat pak, mau bapak kira-kira? Mau pak? Dicarikan istrinya perempuan untuk dia. Inilah bang, ini kawanku dulu, kami sama-sama belajar. Dia sekarang nih bang belum menikah. Inilah bang buat istri supaya kita bisa hidup bersama. Bolehkah kita menikah? Boleh, nggak ada masalah. Itu susahnya. Nah, tapi sekarang di pemerintahan kita ini, kalau bapak-bapak ini tidak izin lagi, tidak mau nikah lagi, harus ada surat pernyataan dari istri pertama menyetujui pernikahan itu, lantas diproses di pengadilan agama. Ada ustadz kondang kita di Medan yang begitu kemarin. Jadi dia untuk dapat istri kedua dan ketiganya ini, dia proses ke pengadilan agama. Siapa ustadz itu? Aku tak sebutkan namanya. Nah, ini off the record pula ya kan, itu hak privasi. Proses di situ selesai, dapatlah dia surat izin berpoligami. Silakan, mau 2, mau 3, mau 4, karena laki-laki ini boleh lebih istri dari 1. Wah, itu pak ya. Nah, jangan diteruskan nih pak, nanti bapak kena pukul sama istri di rumah, pak ya ini. Ya. Ada istri yang redha dia mencarikan. Cumanalah abang sehat, kau udah sakit-sakit begini, contohlah masih muda, istrinya kena stroke, apa minta bisa lagi, sementara laki tadi punya libido seks yang kuat. Coba ini kan bahaya. Selamatkan suami kita dari perzinahan, carikan perempuan untuk dia. Tapi perempuan itu yang bisa seide sama awak. Tapi kadang laki-laki ini walaupun dibolehkan dia menikah lebih dari 1, beda dengan Nabi. Nabi itu ada yang mengatakan 9, ada yang mengatakan 11 istrinya. Perhatikan Pak, yang perawan itu cuma Aisyah, yang lain tuh udah tua-tua itu Rasulullah nikahnya. Orang sekarang kan tidak, begitu ditengoknya istrinya ini, dia akan mencari yang muda. Nah, ini penyakitnya. Kalau istri kita umur 60, coba cari umur 70 tahun, mau nggak deh? Udah bawa sirih Pak Ustaz, itu jadi rusak kita nih. Nah kalau begitu, ternyata pernikahan yang dibuat oleh laki-laki zaman sekarang ini cenderung kepada, bukan kepada sunnahnya, tapi cenderung kepada nafsu syahwatnya.
Itu yang tak betul. Nah, tapi kalau bisa begitu Pak, nggak apa-apa. Ibu umur 60, Bapak cari yang 65 Pak. Ini ibu umur 60, dicari umur 18 tahun. Waduh, nggak betul lagi. Itu ya. Kalau Nabi tidak mencari pula, memang dikasihkan oleh Abu Bakar itu anaknya. Bayangkan itu Aisyah tuh. Nabi tak mencari. Nah, begitu. Ya Pak ya. Nah, jadi nikah siri itu dia. Pada dasarnya sebenarnya boleh, tapi karena kita dalam mengikuti satu negara ini yang telah memiliki peraturan, makanya Muhammadiyah itu kuat dengan peraturan itu, mengatakan haram menikah siri kalau tidak mendapatkan izin dari istrinya itu, mendapatkan izin poligami di pengadilan. Baik, ada yang lain? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Pak Ustadz, yang mau saya tanyakan, bagaimana hukumnya kita bermazhab Syafi'i, tapi dalam hal-hal tertentu kita mengambil mazhab lain, maksudnya supaya lebih gampang begitu. Apa boleh begitu Ya. Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Namanya itu iltifaq, artinya mencampur adukkan mazhab dengan mazhab. Ini ada beberapa pendapat ulama, salah satunya almarhum Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam fikih wa adillatuhnya itu, fiqhul Islam wal adillatuh, dia menyebutkan bahwa tidak boleh mencampurkan mazhab dengan mazhab atau antar mazhab dalam satu ibadah. Jadi kalau sholat misalnya takbirnya dengan gaya Imam Syafi'i, kemudian yang lain dipakainya mazhab ini, itu namanya mencampur aduk. Itu tidak dibenarkan menurut Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhnya itu. Nah, itu dia. Tetapi pada kondisi-kondisi tertentu bisa kita berubah. Contoh, ini yang udah berangkat haji misalnya, Imam Syafi'i pahamnya suami istri itu bersentuhan wudhu batal, betul? Tapi mazhab lain tidak. Imam Hambali tidak batal. Sampai pada akhirnya apabila timbul syahwat, ada keinginan, ada mengatakan izal tiqa'ul khitanain, udah saling semua, bertemu dua khitan itu, nafsunya di situ batal. Nah, ketika kita berada di Makkah sana, misalnya melaksanakan ibadah haji, kan begitu? Nah, itu kan tak mungkin. Bisa-bisa ketika kita tawaf wukuf mengelilingi Ka'bah itu, tersentuh istri awak, batal, mau balik ke belakang kita, tak mungkin, hancur kita, nggak bisa masuk pada barisan itu lagi. Maka pada kondisi itu dibenarkan. Nah, kemudian apabila yang kedua kita masuk pada tempat mazhab lain, contoh kunut sholat, ya kunut. Tiba-tiba kita masuk dalam sebuah masjid, di situ semua jamaahnya tidak berkunut. Apakah aku harus merubah paham ini? Iya, kita nggak usah kunut Pak, supaya tidak menimbulkan fitnah. Karena Imam Syafi'i sendiri pun begitu. Ketika disuruh menjadi imam dia oleh Imam Malik, dia kan tak mau. Kenapa? Ini enggak komunitas saya, kalau bahasa kita begitu. Begitu Imam Malik memimpin itu, Imam Hambali memimpin itu, tidak menggunakan kunut, Imam Syafi'i tak berkunut. Nah, begitu juga kepada jamaah kita ini, kalau di sini komunitasnya berkunut, maka dia ikut kunut. Kena masuk pada komunitas itu. Jadi apakah itu disebut dengan merubah mazhab? Iya, pada kondisi tertentu. Tetapi yang tak boleh itu
tidak pada kondisi tertentu seperti itu. Dalam ibadah kita campur sendiri, itu tidak boleh. Iya, kita campur aduk, namanya iltifat. Artinya kok jago kali kita campur-nyampurkan itu. Sang Imam Syafi'i berjalan pada pendapatnya, Imam Hambali berjalan pada pendapatnya, Maliki dan Hanafi berjalan pada pendapatnya. Datang kita ini orang yang mengikut pendapat ulama mazhab, kita pula yang mengatur ini, ngaduk. Itu tak betul. Itu dia. Jadi bagaimana terbaiknya? Sebaiknya kalau sudah kita menganut satu mazhab, maka tidak mencampur adukkan mazhab lain dalam pemahaman itu. Begitu dia. Gimana ya? Ya. Betul. Ya, Hanafi. Ya. Itu dibolehkan karena maslahah. Ada kemaslahatan. Jadi apakah pendapat Imam Syafi'i itu menjadi salah? Tidak. Kalau kita berpendapat Imam Syafi'i, Syafi'i saja. Habis. Bahkan setiap nanti mau zakat fitrah, heboh di YouTube, heboh di TikTok membicarakan, itu aja terus kerjaan. Tidak usah. Apa-apa. Pakai uang pun boleh menurut mazhab yang boleh. Habis. Apa rumahnya? Tapi kalau kita mazhab Imam Syafi'i kuat dengan pendapat itu, ya Syafi'inya kita ikut, selesai. Jadi kalau ada orang yang menggunakan uang, silakan dengan paham dia begitu. Tidak ada masalah. Jadi dua termen itu dibuka, boleh dengan menggunakan uang, boleh dengan menggunakan beras. Orang yang menggunakan beras tidak menggunakan uang, ini Syafi'i itu lain. Udah, itu aja. Yang penting kan kita aja gitu. Itu maksud saya. Itu yang dibuka itu. Karena kan orang-orang miskin itu ketika kita berikan orang yang berhak menerima zakat, ketika kita berikan di pagi hari, kan tak mungkin hanya makan beras saja. Dia butuh membeli uang. Dengan uang tak bisa jadikan hasil dia beli. Maka pendapat kemaslahatannya lebih banyak. Maka itu yang diraci oleh para ulama itu. Pada dasar ini dibolehkan orang untuk menggunakan uang itu digunakan untuk zakat fitrah. Baik, oke, masuk waktu? Ya, masuk. Ya, baik. Saya rasa itulah dulu. InsyaAllah nanti kita sambung lagi pada kajian, menyambung kajian niat ini. Nah, ini panjang kajiannya. Wallahu a'lam. Nasrullah tungqarib basil mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa anfa'na wa 'allamtana ya Allah innaka antal alimul hakim. Allahumma anzilir rahmah wal hidayah was sihhata was salamah alaina bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma barik lana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana taqabbal minna du'ana ya rahman ya rahim ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad al-ummi wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.